Pesanan menurun, pabrik dunia melambat, tenaga kerja massal Vietnam mengejutkan semua orang. Perang dagang AS-China meletus pada bulan April, dan meskipun Beijing berbicara lantang soal pertempuran sampai akhir, perdagangan luar negeri China mengalami pukulan telak. Dalam sebuah langkah mengejutkan hanya beberapa minggu kemudian, Partai Komunis China, PKC, diam-diam bertemu dengan AS di Jenewa untuk pembicaraan dagang, dan setuju untuk memangkas tarif. Mulai tanggal 14 Mei AS akan menaikkan tarif dari 14,5% menjadi 30%, sementara China mengurangi tarif balasannya. Langkah ini mengejutkan dunia, tetapi bagi para eksportir China, kelegaan tidak terlihat sama sekali. Pesanan menurun, pabrik-pabrik tutup, dan jutaan orang kehilangan pekerjaan. Apa yang salah? Realita dingin perang dagang. Kita semua telah melihat video viral di Douyin, rak-rak kosong di toko-toko AS, warga Amerika panik membeli dan menimbun barang. Dengan tarif yang sudah diturunkan, seharusnya pembeli AS mulai mengisi kembali persediaan dan pabrik-pabrik China kembali sibuk. Namun, pabrik kami sepi total. Mengapa mandek? Apakah negosiasi harga? Apakah kami terjebak dalam kebuntuan? Pasar tidak membaik seperti yang diharapkan, dan ada dua alasan utama. Selama masa tarif tinggi, pembeli AS beralih ke pemasok dari negara lain seperti Kanada dan telah mengunci pesanan dengan mereka. Klien AS kami mengonfirmasi bahwa mereka telah beralih ke pemasok Kanada. Dengan Trump masih berada di Gedung Putih, pembeli AS tetap waspada, ia bisa menaikkan tarif sewaktu-waktu. Kehati-hatian ini membuat pesanan ke pemasok China sangat sedikit. Pabrik dalam krisis, pekerjaan anjlok. Dampaknya sangat nyata. Rian Zhao, Direktur Green Willow Textile, mengatakan kepada CNBC bahwa pesanan dari AS mereka terhenti selama sebulan. Mereka memulai kembali beberapa lini produksi, tetapi tidak berharap akan pulih sepenuhnya. Para pembeli AS sudah pindah ke pemasok lain. Sementara itu, Jiang Nansan dan Su Airway dari perusahaan WS Game di Massachusetts, Amerika mengatakan kepada CNBC bahwa 9 gudang mereka di China kini kesulitan. Dengan tarif sebesar 30%, waktunya sangat tidak tepat, dan penundaan produksi tak bisa dihindari saat mereka berusaha menyesuaikan diri kembali dengan pabrik di China dan pelanggan. Dampak pada manusia sangat besar. Alicia Garcia Herrero, kepala ekonom Asia dari sebuah bank perdagangan Prancis, memperkirakan bahwa tarif tinggi AS dapat menyebabkan China kehilangan 6 hingga 9 juta pekerjaan. Saat ini saja, diperkirakan 4 hingga 6 juta orang sudah menganggur. Bahkan jika tarif dipotong 20%, masih akan ada 1,5 hingga 2,5 juta pekerjaan yang hilang. Korban pertama, pabrik-pabrik China tutup secara massal. Pasar mengalami perombakan brutal. 85% pabrik pengolahan merugi, 10% hanya impas, dan hanya 5% yang mungkin masih untung. Pabrik-pabrik memotong upah dan memberhentikan pekerja. Bahkan jika pesanan datang, persaingan harga yang sengit membuat keuntungan nyaris tidak ada. Perusahaan kini meninggalkan model, satu pekerjaan satu pekerja, demi bertahan hidup. Eksodus Taiwan, dari kejayaan ke kemunduran. Dulu menjadi penyelamat lapangan kerja, kini perusahaan-perusahaan Taiwan meninggalkan China. Dongguan, Guangdong, yang dulu dijuluki pabrik dunia, mulai terasa dingin. Pukul 5:06 pagi, seorang wanita lokal membagikan video. Dongguan dulu seperti tambang emas, ramai dengan orang. Sekarang sepi, jalan-jalan kosong, dan bursa kerja yang dulu dipenuhi orang kini nyaris tak ada yang datang. Seorang blogger menjelaskan, Dongguan, dengan PDB per kapita kedua tertinggi setelah Shenzhen, adalah pusat OEM global. Namun, ketergantungannya yang besar pada ekspor, 80% dari PDB-nya, membuatnya rentan. Saat perdagangan melemah, pabrik-pabrik hengkang, kawasan industri dan jalan-jalan berubah jadi kota hantu. Dan ini bukan hanya terjadi di Dongguan. Shenzhen, Zhejiang, dulu pusat investasi Taiwan, kondisinya lebih parah. Sebagai barometer ekonomi China, Shenzhen menghadapi kesulitan transformasi industri. Eksodus pabrik secara massal menyebabkan rantai pasokan runtuh. Ekonomi menurun dan para migran pergi, 300.000 orang dilaporkan telah meninggalkan Shenzhen tahun ini saja. Kemana perusahaan Taiwan pergi? Vietnam. Zona industri kabel di Provinsi Bac Ninh kini menjadi magnet bagi raksasa seperti Samsung, Foxconn, Canon, dan Luxshare Precision. Dijuluki, Dongguannya Vietnam, wilayah ini dipenuhi pekerja perempuan muda, mengingatkan pada ledakan pabrik di China tahun 90-an. Gaji di sana berkisar 2,500 sampai 3,500 renminbi per bulan, sekitar Rp5, 600,0007 rupiah, 800,000, dengan perusahaan dari Eropa, Amerika, dan Jepang menawarkan bayaran tertinggi.
Kepindahan Pouchen industrial ke Vietnam membuat kawasan itu ramai, warung sarapan berjejer sepanjang jalan dan lalu lintas motor pada jam sibuk mencapai puncaknya pada pukul 7 pagi. Mengapa Taiwan hengkang? Perusahaan Taiwan dulu menjadi tulang punggung ekonomi China, namun kebijakan PKC mendorong mereka keluar. Sebuah lembaga pemikir AS menyebut 3 alasan utama. Biaya tenaga kerja tinggi, 33%, risiko rantai pasokan, 25,9%, dan kebijakan investasi yang terus berubah, 25,2%. Pengusaha Taiwan, Liao Qinzhang, yang menjalankan pabrik di China selama lebih dari 20 tahun, hengkang pada tahun 2022. Ia mengenang bahwa pada tahun 1995, gaji pokok buruh hanya 200 renminbi per bulan, sekitar Rp400.000, dengan lembur bisa menjadi 300 sampai 400 renminbi, sekitar Rp600.000, Rp800.000. Itu sangat besar dibandingkan gaji rata-rata di China daratan saat itu hanya 80 renminbi, sekitar Rp160.000, dan membuat jutaan orang berbondong-bondong ke pabrik di wilayah pesisir. Namun pada tahun 2022, gaji buruh telah mencapai 5.000 renminbi, sekitar 11 juta rupiah, naik 25 kali lipat. Tapi inflasi di bawah Xi Jinping menghapus semua keuntungan itu, membuat para pekerja kembali tertekan. Liao juga mengecam kebijakan lockdown Xi, terutama penutupan pelabuhan Shanghai yang melumpuhkan perdagangan. Ia berkata Xi tidak peduli pada ekonomi, yang ia pedulikan hanya kekuasaannya. Li Mingzhu, seorang eksekutif teknologi yang dipenjara selama 4 tahun di China atas tuduhan yang tidak jelas, menyebut kebijakan Beijing sejak 2015 seperti menaikkan upah minimum dan kebijakan 5 asuransi 1 dana, telah mendorong industri tradisional hengkang ke Vietnam. Perang dagang, lockdown COVID, dan undang-undang seperti UU anti-spionase dan UU pendidikan patriotisme makin meningkatkan kekhawatiran akan keselamatan pribadi, mendorong lebih banyak perusahaan Taiwan hengkang. Ketika Presiden Taiwan Lai Ching-te menjabat, 22 aturan PKC untuk menghukum pendukung kemerdekaan Taiwan makin menakutkan bagi dunia usaha, mempercepat eksodus. Dari semua ini, kita bisa melihat bahwa investasi Taiwan dan modal asing pernah sangat mendorong pertumbuhan ekonomi China. Tapi kesombongan PKC yang terus memperketat kebijakan terhadap perusahaan Taiwan, ditambah lockdown dan kontrol ideologi yang ketat, benar-benar telah mengusir mereka pergi. Hal ini hanya memperburuk kondisi ekonomi China. PKC bukan hanya menembak kakinya sendiri, mereka telah menghancurkan mata pencaharian rakyatnya. Melihat seluruh dunia saat ini, hanya rezim PKC yang bisa membuat kesalahan sebodoh ini.